ada pertanyaan yang relevan saya ajukan kepada Antum, Ustaz. Tadi disinggung soal penindakan aksi terorisme, Ustaz. Sejauh ini yang panjenengan amati, seberapa sih? Kan ini sudah penindakan aksi terorisme ini kan sudah di-effort oleh dana yang besar. Kenapa ini belum optimal dan efektif upaya pencegahan tindak pidana terorisme ini? Sebetulnya bagaimana sih kinerja lembaga-lembaga seperti BIN dan BNPT selama ini dalam konteks pencegahan, program-program pencegahan? Silakan Ustaz diberikan perspektifnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala qaidina wa qurratina sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Saya kira justru karena ini lagi rame panas, ada terorisme, ada kebakaran kilang minyak di Balongan. Baiknya memang kita memperbanyak sholawat juga gitu ya, supaya adem juga kita, umatnya juga tentram, apalagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Jangan kebawa juga semuanya nanti menjadi terteror oleh kondisi semacam ini gitu ya. Baik, terima kasih. Tadi sahabat kita Khazainuddin luar biasa sudah menyampaikan pendapatnya yang dari sisi hukum sangat tepat karena beliau pakar hukum ya. Dan tentu kita tunggu dokter kita, Dr. Tony Rashid, yang pengamatannya juga sangat keren gitu ya, dan Mas Slamet yang saya hormati, rekan-rekan semuanya. Saya harus menegaskan sejak dari awal bahwa saya bukan ahli hukum pidana, ahli hukum perdata, dan saya tidak ingin dihukum dengan pentoliman dan ketoliman gitu ya. Yang ahlinya tadi Pak Ahmad Khazainuddin itu jelas. Tapi secara umum kalau publik menilai bahwa di satu pihak kan harapannya ya dengan BIN dan dengan BNPT anggarannya meningkat, kewenangannya juga ditambah gitu kan, seperti yang tadi disinggung oleh Pak Khazainuddin, kan harusnya dari dulu masalah yang terkait dengan terorisme itu kan sudah terselesaikan gitu loh. Terselesaikan dalam artian, terselesaikan dalam konteks hukum yang berkeadilan, yang secara preventif itu semuanya bisa dicegah dan tidak terjadi masalah yang kemudian menghadirkan kehebohan-kehebohan. Tapi tadilah satirismenya Pak Ahmad Khazainuddin yang menyampaikan hore BIN hidup lagi atau hore BNPT hidup lagi gitu. Ya ini yang kemudian dikhawatirkan kan, bahwa kemudian yang terjadi bukan sekedar hukum demi hukum, tapi ada sesuatu di luar itu semuanya yang kalau mempergunakan logikanya John Elposti itu kan belum menyampaikan bahwa yang namanya radikalisme ini bisa jadi mainannya kelompok intelijen dan itu akan membahayakan moderasi dan moderatisme kehidupan beragama ke depan. Nah kalau demikian kondisinya kan ini satu hal yang sangat-sangat disesalkan ya. Kami di DPR secara umum ya, memang kewenangan kami adalah terkait dengan pengawasan dan pembuatan undang-undang dan juga terkait dengan masalah persetujuan atau pembuatan anggaran. Tentu saja pada setiap tahun di mana kemudian anggaran dibuat dan kemudian selalu kami akan di Komisi 1 untuk BIN maupun Komisi 3 untuk BNPT, pastilah akan bertanyakan kinerja daripada lembaga-lembaga ini dikaitkan dengan anggaran yang terus menaik. Sementara selalu saja bisa dimunculkan hal-hal yang kemudian bisa menghadirkan masalah-masalah yang kita semuanya tidak nyaman dengan isu terorisme dan kita terteror sehingga dengan isu-isu ini yang untuk banyak halnya memang menimbulkan yang tadi yang disebut oleh Pak Khazainuddin juga pendekatan yang tidak berkeadilan gitu ya. Tadi tentang bom alam sutra tadinya kan heboh tuh luar biasa, orang berharap agar orang Islam yang melakukan. Sehingga kemudian ketika ternyata yang pelaku bukan umat Islam, ya kemudian berhenti dengan sendirinya. Nah, sementara ketika kemudian terjadi dalam kasus seperti Makassar dan juga gereja di Surabaya, kita semuanya tentulah kita menolak ya pengeboman dan atau perusakan rumah ibadat dan atau orang-orang yang tidak bersalah karena memang agama Islam dan agama manapun sesungguhnya kan melarang itu semuanya. Jadi sesungguhnya yang dilakukan oleh mereka itu adalah justru melanggar ajaran agama, bukan sedang melaksanakan ajaran agama. Nah mestinya kemudian karena ini juga berulang dan berulang gitu ya, mestinya kemudian memang dari dulu kan juga selalu ditolak gitu ya, mengkait-kaitkan ajaran agama dengan terorisme dan radikalisme. Harusnya ketika kemudian misalnya terpaksa terjadi lagi, harusnya itu kemudian juga tidak diulangi penteroran terhadap agama maupun juga lembaga-lembaga keagamaan. Saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa permasalahan ini memang
permasalahan yang di satu pihak juga umat penting juga untuk dalam tanda kutip ya, kayak gini kan namanya logikanya John L. Posito tadi, namanya mainan gitu kan. Kalau kita tidak mau dimainkan kan tidak terjadi permainan itu. Ini juga maksud saya umat penting juga untuk menyadari jangan mau dong dijadikan mainan supaya kemudian tidak ada yang bisa menjadikannya sebagai mainan. Satu. Nomor dua, bagi yang menjadikan ini sebagai mainan ya harus diingatkan juga bahwa kekuasaan itu tidak langgeng ya, mungkin akan berganti rezim atau ya paling tidak mungkin sebagaimana bila pengumuman polisi ini benar gitu kan, ada 1 dari 3 polisi yang disebut sebagai dalam terakhir tersangka terkait dengan pembunuhan 4 laskar FPI itu kan mati karena kecelakaan lalu lintas. Jadi kan Anda juga bisa mati karena kecelakaan lalu lintas gitu. Jadi seandainya omongan itu benar gitu. Tapi intinya bahwa Anda juga bisa mati gitu. Dan kalau Anda mati kan karena kita semuanya di Indonesia ini adalah negara Pancasila, negara berketuhanan yang Maha Esa, negara beragama, kan hidup ini nggak selesai hanya dengan mati. Kan ada juga pertanggungjawaban setelah kematian. Kalau di dunia ini tidak bisa tegak keadilan yang setegak-tegaknya, maka agama yang ada di Indonesia seluruhnya, apalagi agama Islam, mengajarkan tentang pengadilan yang paling adil, itulah pengadilan Allah SWT. Itu kan juga penting juga untuk diingatkan. Jadi bagi umat jangan mau kemudian dipakai untuk jadi mainan gitu, karena Anda bukan mainan, Anda adalah hamba-hamba Allah yang utama. Nomor 2, bagi yang membuat mainan ya ingat saja bahwa Anda juga bisa mati, dan kalau Anda mati Anda akan bertanggungjawabkan seluruh kezaliman yang Anda lakukan nanti di hadapan pengadilan Allah yang maha adil. Dan karena kita juga lagi-lagi berada di negara demokrasi, begitulah normanya begitu ya, itu ketentuan undang-undang dasarnya, maka ya sangat dipentingkan untuk kita semuanya menyuarakan kebenaran, menyuarakan kebaikan, mengkoreksi beragam hal yang tidak benar, karena itulah dalam konteks Al-Quran kan dikatakan la yukallifu nafsan illa wus'aha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat wa ma 'alar rasul ilal balagh ma anta 'alaihim bimusaitir. Kita sampaikan saja. Bagaimana nanti hasilnya, kalau bagus alhamdulillah, kalau tidak, kalau tetap saja ngotot melakukan kedzaliman, minimal dari sisi kita sudah berrokna anfusana minadz dhimmah. Kalau nanti kita ditanya oleh Allah apa yang Anda kerjakan, kita akan menjawab bahwa kita sudah menyampaikan kebenaran, kita sudah membela kebenaran, kita sudah mengkoreksi kedzaliman, tapi yang mereka kita koreksi tidak mau, mereka tetap ngotot dengan basis kekuasaan, dengan basis banyak-banyakan gitu ya, karena kan sebagian keputusan diambil dengan suara terbanyak, bukan atas kebenaran itu sendiri. Kita sudah sampaikan, ya Allah, kami sudah sampaikan dengan cara yang terbaik, yang argumentatif, yang terbuka, yang tersampaikan kemana-mana gitu ya. Kalau kemudian mereka tetap ngotot tidak mau mendengar, ya Allah, itu bukan kuasa kami lagi untuk kemudian mengkoreksi itu. Nah, mudah-mudahan dengan cara itu maka secara publik kita juga sudah menyampaikan apa yang mestinya dilakukan, pertanggungjawaban keagamaan kita juga sudah menjadi jelas, pertanggungjawaban legal dan konstitusional kita juga sudah kita lakukan. Yai Dr. Haji Muhammad Nur Hidayat Nur Wahid. Sebetulnya urgensi keberadaan RUU perlindungan tokoh agama dan simbol agama agar segera disahkan menjadi undang-undang di tengah penegakan hukum yang masih berketidakadilan atas kasus-kasus hukum terhadap tokoh dan simbol agama itu apa? Yai, bisa dijelaskan secara detail dan secara pointers-pointersnya begitu. Baik, terima kasih. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Dr. Tani Rashid, Mas Ahmad Fazinuddin, dan Mas Slamet, dan rekan-rekan semuanya. Pertama, urgensinya adalah karena kita sepakat kita berada di Indonesia, dan Indonesia itu adalah negara Pancasila, Indonesia adalah negara hukum, maka sudah sangat seharusnya bila nilai-nilai itu termanifestasikan di dalam perilaku kehidupan berbangsa, bernegara, berhukum dalam konteks yang real dan konkret. Nah, salah satu di antaranya adalah terkait dengan masalah hukum terhadap atau untuk para tokoh agama maupun simbol-simbol agama yang belum diatur secara lex specialis. Itu ada ketentuan-ketentuan umum dalam KUHP terkait dengan masalah ancaman ataupun terkait dengan masalah penghalangan. Tetapi sampai pada tingkat ketentuan tentang kalau sampai pada tingkat penusukan seperti yang terjadi dengan Syekh Ali Jabir, itu yang dipakai adalah masih hukum umum. Kalau kemudian sampai pada tingkat perusakan rumah ibadat, bahkan belum ada yang secara spesifik mengatur tentang hal itu. Padahal faktanya dalam konteks Indonesia, yang terakhir tadi misalnya, bom yang kemudian diarahkan kepada rumah ibadat
atau dalam pemahaman kami yang dimaksud dengan simbol agama diantaranya adalah juga ada rumah-rumah ibadat, ada gereja, ada masjid, ada musola, kelenteng dan lain sebagainya. Nah, belum ada aturan hukum di Indonesia yang secara spesifik mengatur tentang bila ada yang melakukan kejahatan terhadap rumah ibadat, apakah dengan mengebom atau membakar atau melakukan vandalisme. Ketiga-tiganya semuanya sudah terjadi, ya, ngebom di beragam tempat kejadian. Untuk dilempar dengan bom molotov, kejadian juga dengan salah satu masjid di Tangerang. Dilempari batu, dirusak, dan kemudian bahkan menteror jamaahnya terjadi di Masjid Dagu di Bandung. Ya. Kemudian pun juga merusak masjid dan musolanya, dan kemudian membakar sajadahnya, kejadian di Padang. Jadi banyak sekali, atau kalau kemudian mencoret-moret begitu ya, dengan vandalis gitu, kejadian di masjid di Pondok Labu. Kemudian kalau imamnya lagi memimpin sholat, kemudian ditikam, itu kejadian juga di Pekanbaru. Kalau sedang sholat kemudian ditusuk sampai meninggal, kejadian di Temanggung. Ada yang muadzin lagi adzan dipukul dengan besi dari belakang, kejadian di Garut. Banyak sekali kejadian-kejadian yang menandakan bahwa kita berada di negeri Indonesia, negara yang berketuhanan yang Maha Esa, negara hukum, tetapi perlindungan terhadap para ulama, tokoh agama, termasuk yang dipersekusi sehingga tidak bisa menyampaikan tabliknya atau ajaran agama, ceramahnya, itu kan juga banyak sekali kejadiannya. Nah, ini belum ada aturan yang secara spesifik mengatur tentang hal itu. Padahal, sekali lagi kita berada di negara Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, negara hukum, dan lain sebagainya, ada pengadilan agama dan seterusnya. Tapi ini semuanya belum ada aturan yang spesifik. Sehingga terjadilah pengulangan. Memang banyak sebab mengapa terjadi terorisme. Tentu babnya bukan hanya terkait dengan masalah kekosongan hukum tentang masalah itu. Banyak sekali masalah, termasuk masalah ketidakadilan, masalah ekonomi, masalah publikasi, dan masalah globalisasi. Beragam masalah yang kemudian memang bisa bersatu, berjalin berkelindang. Tapi hal yang juga menarik adalah, mari kita lihat di luar negeri, di Amerika dan di Eropa, dua kawasan yang jelas adalah kawasan bukan mayoritas Islam, dan bahkan secara prinsip mereka menganut kepada prinsip sekulerisme. Tapi di sana malah ada aturan-aturan yang melindungi para pastor. Di Amerika Serikat misalnya, di 4 negara bagian, ada di Texas, ada di Ohio, dan juga di negara bagian yang lainnya, itu ada yang namanya Pastor Protection Act, ada di Texas, ada di Ohio, ada di Georgia, dan ada di Florida. 4 negara bagian ini mempunyai aturan perlindungan kepada para pastor. Mengapa para pastor meminta perlindungan? Karena mereka takut atau khawatir bila dipersekusi dan atau dilakukan tindakan kriminal kepada mereka oleh pihak misalnya kelompok LGBT. LGBT di Amerika dianggap sebagai satu yang diperbolehkan. Si kawin di antara mereka diperbolehkan. Tapi kan agama Kristiani mengatakan tidak boleh. Sehingga mereka tidak mau mengawinkan kelompok LGBT. Nah, mereka takut kalau mereka tidak mengawinkan, kemudian mereka diberlakukan tindakan-tindakan kriminal. Sehingga mereka meminta perlindungan negara. Negara melindunginya dengan membuat undang-undang Pastor Protection Act. Anda bayangkan, Amerika Serikat yang negara sekuler malah mempunyai undang-undang yang melindungi para pastor. Para pastor itu kan tokoh agama. Ya. Bagaimana di Eropa? Di Eropa kejadian, di Austria, ada seorang guru yang dituntut oleh seorang wali murid ya, akibat di dalam kelasnya ada lambang salib gitu ya. Si wali murid minta agar itu diturunkan. Tapi guru menyampaikan tidak. Sehingga kemudian terjadilah pengaduan ke Mahkamah HAM Internasional di Strasbourg, di Prancis. Apa yang terjadi? Ternyata Mahkamah HAM Internasional di Strasbourg memenangkan guru yang tetap ngotot untuk memasang tanda salib di sekolahnya. Dan mengatakan bahwa simbol agama adalah bagian daripada hak asasi manusia. Mengkriminalisasi simbol agama adalah justru bertentangan dengan hak asasi manusia. Bayangkan. Di Mahkamah HAM Eropa di Strasbourg memenangkan untuk tetap terjaga terhormatinya simbol agama Kristiani bernama lambang salib itu. Di Amerika Serikat 4 negara bagian justru membuat undang-undang untuk melindungi pastor dari kemungkinan dilakukan tindakan kriminal oleh kelompok LGBT.
Terus di Indonesia justru yang terjadi seperti tadi, seperti yang disampaikan oleh Dr. Thani Rashid, seringkali belum ada fakta hukum apapun, kemudian sudah disebut sebagai terlibat dengan terorisme, terlibat dengan tindakan pengeboman bunuh diri. Padahal belum buktinya pun juga masih sangat sumir gitu ya, bukti sepihak yang tadi disampaikan Pak Fazinuddin. Tiba-tiba ditampilkan foto kaosnya FPI yang masih baru, masih kinclong gitu, entah kapan membersihkannya bagi apa gitu. Begitulah seterusnya. Jadi maka dalam rancangan undang-undang yang kami ajukan ke DPR dan sudah disetujui oleh DPR dan pemerintah untuk masuk dalam program legislasi nasional tahun 2021, itu nomornya di nomor 16 ya, program nomor 16 untuk kita selesaikan di tahun 2021 ini. Kita mengajukan rancangan undang-undang ini berbasiskan kepada tadi begitu banyak kasus di Indonesia yang menandakan tidak dihormatinya tokoh agama, tokoh agama dari agama apapun ya, tidak dihormati juga simbol agama dari agama manapun gitu ya, dan adanya kekosongan hukum yang penting untuk segera diisi sebagai pembuktian negara hukum dan sebagai upaya untuk juga mengkoreksi dan meminimalisir gitu ya terjadinya kasus-kasus penodaan dan atau pelanggaran hukum terhadap tokoh agama maupun simbol-simbol agama. Karena dalam rancangan undang-undang yang kami ajukan ini memang ada pemberatan hukum ya, selain juga ada perincian masalah. Ya, kalau dulu misalnya tidak ada tadi penghukuman terhadap mereka yang melakukan perusakan terhadap rumah ibadah secara lex spesialis ya. Kalau aturan umum ya tentu ada, tapi lex spesialis perusakan terhadap rumah ibadah itu belum ada. Sehingga kami sampaikan di sana, kalau sebelumnya hukum terhadap penodaan agama maksimal adalah 4 tahun, maka kami sampaikan agar dinaikkan menjadi bisa sampai 10 tahun, dan dengan denda uang bila terjadi kerusakan terhadap rumah ibadat, bisa terjadi restitusi, bisa sampai pada angka 5 miliar rupiah. Kalau misalnya ada terkait dengan masalah penghalangan tokoh agama untuk menyampaikan ajaran agamanya, dulu di KUHP juga sudah ada. Tetapi juga lagi-lagi hukumnya sangat rendah, bisa hanya 1 tahun sampai 4 tahun. Dalam konteks yang kami ajukan ini, kita beratkan menjadi 5 tahun, supaya tidak ada orang yang begitu gampang saja melakukan tindakan-tindakan perusakan dan atau pencegahan. Terkait dengan para tokoh agama, juga kami ajukan satu ayat tentang mereka tidak serta-merta dikriminalkan dan atau dibawa ke pengadilan, tetapi mengacu kepada pola terkait dengan masalah undang-undang untuk rekan-rekan pers, rekan-rekan wartawan, di mana kemudian rekan-rekan wartawan itu tidak serta-merta mereka kemudian dibawa ke pengadilan, tapi ada diajukan dulu ke Dewan Pers. Nah, dalam konteks ini nanti ada Dewan Etik yang akan mengurusi tentang bila ada pengaduan terhadap tokoh agama yang dianggap melakukan tindakan yang dalam tanda kutip bermasalah. Jadi ada penyelesaian dulu sebelum kemudian dia dilakukan tindakan kriminalisasi dan apalagi terhadap yang terkait dengan masalah pendoliman. Yang undang-undang sekali lagi sudah kami ajukan dan sudah disetujui oleh pemerintah dan DPR menjadi program legislasi nasional nomor 16. Kita akan kerjakan, kita sudah sosialisasikan juga ke beberapa tokoh ormas, dan ketika kemudian masalah ini muncul dan saya membuat rilis terkait dengan peristiwa bom Makassar ini menandakan bahwa rancangan undang-undang tentang perlindungan agama, tokoh agama dan simbol agama menjadi semakin diperlukan. Ternyata dukungan ini banyak ya, termasuk Prof. Jimmy Asidiki juga sangat mendukung, Prof. Aja juga sangat mendukung, ormas-ormas juga banyak yang sudah menyatakan dukungan, tadi Pak Dr. Thani Rashid juga menyampaikan dukungan. Kita berharap bahwa undang-undang ini dihadirkan. Memang tentu belum bisa menyelesaikan seluruh masalah terkait dengan terorisme, karena akar masalah terorisme terlalu banyak gitu. Tadi itu masalah ketidakadilan, masalah ekonomi, masalah memang ada framing internasional dan atau pesanan internasional. Tetapi mudah-mudahan dengan adanya undang-undang yang memberikan vonis hukum yang keras terhadap mereka yang melakukan kejahatan-kejahatan perusakan terhadap rumah ibadah, menghalangi para tokoh agama dan atau melakukan tindakan-tindakan yang kemudian membawa kepada tindakan kriminal yang saya sebutkan. Ketika mereka tahu bahwa sanksi hukumnya bisa sangat berat, mereka pun juga bisa berpikir ulang. Tapi juga sebaliknya, jangan sampai para tokoh agama dengan mudah dikriminalkan hanya karena laporan sepihak dan atau karena framing. Harus ada mekanisme terlebih dahulu di Dewan Etik untuk menyelesaikan masalah seperti ini. Demikian, Pak. Terima kasih. Silakan, Yai Dr. Haji Muhammad Nur Wahid. Tadi saya juga ada titipan pesan. Kira-kira seberapa kemungkinan pengesahan melihat pandangan-pandangan fraksi dalam DPR, seberapa jauh itu pengesahannya nanti
kalau sudah ditetapkan sebagai prolegnas 2021. Serta tadi ada pertanyaan dari Pak Bob Arbas ya, soal korelasi antara RU perlindungan tokoh agama dan simbol agama dengan kasus bom tadi, termasuk dengan hot issue. Silakan Yai, bisa diberikan. Ya, baik, terima kasih. Tadi juga ditanyakan apakah ini juga bagian dari pengalian isu. Ya memang pengalian isu ini seksi ya, apa-apa kemudian pengalian isu, apa-apa pengalian isu. Tapi kalau kemudian karena kita terlena dengan istilah pengalian isu, maka masalah-masalah ini bisa jalan terus. Misalnya kemarin ada perpres tentang investasi terkait diantaranya adalah terkait dengan masalah miras. Itu di lampiran nomor 3. Orang mengatakan ini pengalian isu. Kalau kita biarkan, jadi betul itu investasi untuk miras bukan hanya di 4 provinsi, tapi di seluruh provinsi di Indonesia, asalkan diusulkan ke gubernurnya dan ditetapkan oleh BKPM. Jadilah itu. Jadi kalau kita terpaku dengan istilah pengalian isu dan kemudian kita membiarkan yang lain terjadi, terjadilah kekacauan di Indonesia. Misalnya juga tentang impor beras, orang mengatakan ini pengalian isu juga. Nah kalau kita biarkan pengalian impor betul-betul terjadi, dan kemudian petani kita betul-betul tikus mati di lumbung padi gitu ya. Jadi ada semua masalah perlu kita kritisi, baik itu yang disebut pengalian isu atau bukan pengalian isu. Semuanya harus kita kritisi karena secara prinsip kita berada di Indonesia yang menegaskan dirinya sebagai negara demokrasi, kedaulatan rakyat dihormati, ini adalah negara hukum harus ditegakkan. Bahkan Kapolri kan dengan gagah menyampaikan bahwa beliau akan melakukan hukum yang presisi, di mana hukum itu tidak lagi tajam ke bawah, tumpul ke atas, tapi akan betul-betul menjadikan hukum sebagai satu hal yang adil bagi semuanya. Tidak lagi polisi sebagai alat keamanan, tapi polisi adalah untuk melindungi rakyat. Itu kan sangat bagus. Nah, jadi kita ingatkan saja beragam penyimpangan dan atau hal yang kita perkirakan sebagai menyimpang, tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar, tidak sesuai dengan Undang-Undang, tidak sesuai dengan janji kampanye, tidak sesuai dengan harapan rakyat. Kita kritisi saja, karena secara prinsip itulah salah satu daripada ciri negara demokrasi, ciri daripada negara yang dengan demokrasinya memberikan kedaulatan pada rakyat, negara yang kemudian mempergunakan sistem hukum supaya kemudian tidak berubah menjadi negara kekuasaan, maksud kita masih adalah negara hukum. Jadi menurut saya tidak terlalu pusing dengan ini pengalian isu atau tidak, tapi yang jelas bahwa ada kekosongan hukum yang harus diisi. Tadi terkait dengan masalah perlindungan kepada tokoh agama supaya tidak mudah dikriminalisasi. Tadi ada perlindungan terhadap simbol-simbol agama, termasuk apakah itu tentang Allah, tentang Tuhan, gitu ya, tentang para nabi, tentang kitab-kitab suci, tentang rumah-rumah ibadah. Karena kan begitu banyak kan rumah ibadah dilakukan tindakan vandalisme, dicoret-moret dengan coret-coretan yang sangat tidak pantas, kemudian dilempar bom molotov, kemudian dilempari batu, kemudian pada ini adalah di negara ketuhanan Yang Maha Esa. Tapi ya tadi yang anehnya kalau untuk mereka yang melakukan tindakan ini kepada masjid dan musola, kemudian simbolannya pelakunya adalah sakit jiwa atau gangguan mental dan lain sebagainya, nggak pernah disebut sebagai teroris. Tentu sekali lagi, nah kondisi ini tentu harus ada solusinya dalam negara hukum, harus ada solusinya. Termasuk bila kemudian rumah-rumah ibadah dilakukan tindakan-tindakan perusakan itu. Jadi sementara di undang-undang yang ada belum secara lex spesialis mengatur tentang hal ini. Karenanya kita atur, kita sampaikan sebuah rancangan undang-undang untuk kemudian bisa memberikan hal yang membuat publik semakin menghormati rumah ibadah dan tokoh agama, dan tidak mudah untuk kemudian terprovokasi dan atau ikut-ikutan melakukan tindakan-tindakan teror atau terorisme terhadap tokoh agama maupun juga rumah ibadah simbol agama. Nah, dengan cara itu maka rancangan undang-undang ini memberikan salah satu daripada upaya pencegahan supaya tidak terjadi kejahatan terorisme dan atau pengerusakan terhadap rumah ibadah maupun juga simbol agama maupun juga tokoh-tokoh agama. Disitulah letak korelasinya. Jadi ketika masjid dilempari batu, dilempari bom molotov, dibakar, dirusak kitab sucinya, diobrak-abrik, disobek, sejadahnya dibakar seperti di Sumatera Barat itu, relatif tidak memunculkan dalam tanda kutip ya ketertarikan media untuk membesarkan, dan apalagi ketertarikan para pengamat dan atau ketertarikan hukum untuk menjadikannya sesuatu heboh, sehingga tidak menghadirkan katakanlah perhatian publik sekalipun itu terulang-ulang. Tapi begitu kejadian di Makassar kan semua orang bicara, semua media, semua TV, semua live, dan
Masya Allah gitu kan. Nah ini kan kemudian menjadi mengingatkan bahwa ini memang ada masalah dalam hal sistem dan aturan hukum di Indonesia. Belum ada aturan hukum yang secara spesifik, saya katakan spesifik ya, like spesialis, yang kemudian akan bisa menjerat hukum terhadap mereka-mereka yang melakukan tindakan kejahatan terhadap tokoh agama maupun juga simbol-simbol agama. Di titik inilah relasi dan korelasi itu menjadi ada dan menjadi wajar. Nah, bagaimana kita di DPR-nya? Ya, secara ini adalah satu rancangan undang-undang yang sesungguhnya merupakan usulan dari 3 partai atau 3 fraksi, yaitu dari fraksi PKS, yang semula kami mengusulkannya adalah rancangan undang-undang perlindungan ulama, tokoh agama, dan simbol agama. Tapi karena mayoritas di sana adalah bukan dari partai Islam, maka mereka berharap jangan menjadi seolah-olah yang dilindungi hanya ulama saja. Jadi agar kemudian kembali kepada terminologi umum tokoh agama. Nah, tokoh agama tentu sebutannya di setiap agama menjadi beragam-ragam. Kalau di Islam ada namanya disebut ulama atau kiai atau ustadz dan lain sebagainya. Kalau di Kristen Katolik bisa disebut pastor atau pendeta dan seterusnya dan seterusnya. Jadi akhirnya judulnya adalah tokoh pelindungan tokoh agama. Rekan-rekan dari PKB dan P3 juga mendukung rancangan undang-undang ini karena mereka mengajukan satu rancangan undang-undang untuk dalam tanda kutip untuk para guru ngaji dan para kiai. Jadi masuklah itu menjadi satu rancangan undang-undang yang kita usung bersama. Dan secara prinsip kita tahu bahwa konstelasi PKB dan P3 adalah secara posisi politiknya berbeda dengan PKS. Kalau PKS kan berada di luar pemerintahan, P3 dan PKB berada dalam pemerintahan. Jadi kalau ini dijadikan simbol begitu ya, yang di dalam pemerintahan juga mendukung, yang di luar pemerintahan juga memang juga mengusulkan. Mudah-mudahan ini akan kemudian mendapatkan dukungan dari rekan-rekan dari partai-partai yang lain. Dan kalau kita lihat bagaimana sikap daripada seluruh pimpinan partai-partai terhadap bom Makassar, saya yakin yang mengatakan mendukung dan atau memberkati. Semuanya pasti mengutuki, menyesalkan dan juga disampaikan oleh Pak Tony Rashid tadi juga prihatin dan mendoakan supaya para korban dan lain sebagainya untuk mendapatkan kesembuhan dan seterusnya. Jadi kalau kemudian ukurannya adalah penyikapan terhadap bom Makassar, saya yakin semua pihak sepakat bahwa itu adalah hal yang harus ditolak, hal yang tidak boleh terulang. Dan karenanya mestinya kemudian perlu ada satu rancangan undang-undang atau aturan hukum untuk kemudian memberikan perlindungan terhadap simbol-simbol agama, termasuk rumah-rumah ibadat, dan termasuk juga kepada tokoh-tokoh agama. Saya kira demikian, Pak. Jadi proses di DPR-nya masih sekarang kita baru masuk pada masa sidang yang baru, akan kemudian berjalan pembahasan di DPR begitu ya. Sosialisasi kepada beberapa ormas sudah kami lakukan dan secara prinsip mereka memberikan dukungan yang sangat menggembirakan begitu ya. Kami akan terus melakukan sosialisasi kepada ormas-ormas yang lainnya dan tentu juga kepada tokoh-tokoh masyarakat dan kepada publik. Dari secara prinsip rancangan undang-undangnya sudah selesai kami buat, naskah akademiknya juga sudah selesai kami buat, dan kami akan segera melakukan konsolidasi untuk kemudian melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan kepada tokoh-tokoh masyarakat. Demikian, Pak. Terima kasih. Iya, makasih ya. Nampaknya ini perlu di-effort lagi sosialisasi tentang rancangan undang-undang. Apa nomenklaturnya ya? Rancangan undang-undang perlindungan tokoh agama dan simbol agama. Tokoh agama dan simbol agama. Simbol agama. SA, RUU PTA SA. Iya. Nomornya tadi saya keliru menyebutnya. Yang tepat adalah beliau RUU ini ada di prolegnas nomor 21. Nomor 21 ya. Bukan nomor 16 ya. Nomor 21 dari 33 rancangan undang-undang prolegnas tahun 2021 ini. Ya, sepertinya memang momentumnya sudah pas. Apalagi tadi pimpinan Pusat Muhammadiyah juga menyampaikan kekhawatiran tentang ujung arah dari semua kejadian-kejadian yang terkait dengan terorisme itu nanti pada akhirnya kekhawatirannya adu domba. Ini adalah sesuatu yang menurut saya sangat krusial gitu.